Halo, di video ini saya akan kembali membuat lemari kecil atau nakas dengan ukuran yang sama, tapi kali ini saya akan menggunakan cara parametrik atau menggunakan parameter untuk menentukan dimensinya. Yang pertama kita akan bikin parameternya, bisa dimodify kemudian change parameter. Di sini saya sudah taruh di toolbar, jadi saya tinggal klik ini. Kemudian yang pertama adalah saya akan bikin material tebal. Saya taruh aja 15 mm. Kemudian yang berikutnya adalah total panjang. Di sini saya kasih 400 mm. Kemudian total lebar. Ini saya kasih 30 cm atau 300 mm. Kemudian total tinggi adalah 600 mm. Kemudian saya masukkan juga kaki tinggi itu 30 mm. Kemudian saya kasih nama aja rak kosong. Di sini saya kasih 150 mm. Kemudian berarti dari sini kita bisa bikin rumus. Di sini saya masukin dulu jumlah atau laci jumlah. Di sini unitnya saya rubah menjadi no units. Di sini saya masukin angka 2. Kemudian muka laci tinggi. Nah ini pertama total tinggi, kemudian dikurangi kaki tinggi, kemudian dikurangi 2 dikali material tebal, dan enter. Kemudian apa lagi ya, muka laci panjang kali ya, muka laci panjang. Di sini adalah total panjang dikurang 2 dikali material tebal. Nah cuman saya mau kurangi lagi dengan gap. Ini kita belum punya gap, jadi kita bikin variabel gap laci. Di sini saya kasih angka 1 mili. Berarti di muka laci tinggi ini kita kurangi lagi dengan gap laci. Gap laci. Di sini juga kita kurangi gap laci. Oke, kemudian kita mulai seperti biasanya, kita bikin sketch di muka depan ini. Kemudian setelah saya tekan R untuk membuat persegi, saya klik di titik origin, kemudian saya geser mouse. Sekarang saya nggak masukin angka, tapi saya masukin parameternya. Nah di sini saya masukkan total tinggi. Kemudian untuk ininya kita masukkan total panjang. Itu saya tekan F6 untuk melihat zoom out. Saya geser lagi ininya supaya tidak mengganggu. Kemudian saya bikin garis horizontal, ini untuk ketebalan kakinya, kemudian garis horizontal lagi untuk ketebalan papan yang akan kita pakai, dan horizontal untuk bagian atasnya. Kemudian kita bikin untuk dinding sampingnya, dinding samping satunya lagi. Nah alasannya saya bikin seperti ini supaya lebih
Saya lebih suka gambar dulu, baru setelah itu kita buat dimensinya. Jadi sekarang kita bikin dimensi atau kita kasih lagi untuk gap rak kosongnya ini, dan ini ketebalan kayunya. Kemudian di sini untuk lacinya, jadi saya bagi dua di sini. Coba kita gambarin dulu ya, kita bikin dimensinya. Berarti ini ke sini adalah kaki tinggi, kemudian dari sini ke sini adalah material tebal, kemudian dari sini ke sini material tebal, begitu juga dengan ini ke sini material tebal, kemudian yang di atas juga material tebal. Nah, kemudian ini ke sini adalah rak kosong. Nah, ini ke sini material tebal. Nah, sekarang tinggal bikin lacinya. Nah, saya bikin rectangle lagi di sini. Nah, di sini sebentar. Kita untuk tingginya muka laci tinggi. Wow. Oke, kayaknya ada yang salah di parameternya. Kita finish sketch dulu, kemudian kita cek parameternya. Muka laci tinggi, total tinggi dikurang kaki tinggi dikurang 2 meter, kayaknya benar. Coba dicek, edit sketch. Ini apa ini? Muka laci tinggi, hasilnya 539. Coba kita cek. Muka laci tinggi, total tinggi dikurang kaki tinggi dikurang lagi 2 kali material tebal. Oke. Saya belum masukin, dikurangi lagi rak kosong. Dan enter. Sorry. Karena kita akan bikin 2 laci di sini, berarti ini kita masukin dalam kurung aja. Setelah itu baru dibagi 2. Oke. Kita klik kanan edit sketch lagi. Nah, ini baru dapat angka 194,5. Kemudian ini ke sini adalah muka laci panjang. Nah, sekarang kita kasih gap ini ke sini. Gap. Ini ke sini. Gap laci. Kita cek, di sini ada selisih 1 mili. Nah, di sini enggak ada 1 mili. Berarti panjang, berarti ini gap laci kali 2. Gapnya kiri kanan, jadi berarti kita kali 2. Oke. Kita edit sketch lagi. Ya, kita dapat gap 1 mili. Kemudian untuk laci keduanya kita juga bikin. Kita ulangin sama. Di sini adalah muka laci tinggi. Kemudian ini adalah muka laci panjang. Kemudian kita kasih dimensi ini ke sini gap. Kemudian dari sini ke sini kita kasih gap laci. Oke. Nah, untuk mempermudah saya nggak bikin
coakan di sini seperti video sebelumnya untuk membuat tarikan lacinya. Nah, cuman yang saya lihat di sini kita ada gap. Sebesar 16 mili. Berarti ini kita cek lagi di parameternya. Muka laci tinggi adalah total tinggi dikali kaki tinggi dikurangi lagi 2 material tebal. Nah, 2 material tebal ini adalah atas dan bawah. Berarti kita kurang 3 material tebal. Karena untuk yang atas, yang bawah, kemudian yang tengah kita harus kurangi. Jadi kita dapat gap 1 mili juga. Nah, setelah ini selesai, kita bikin untuk tebal kaki belum ya? Kaki bertinggi, berarti kaki tebal. Kita masukkan aja 30 mili. Klik OK. Kemudian kita edit lagi sketchnya. Di sini saya kasih garis vertikal dengan dimensinya adalah kaki tebal. Bukan kaki tebal sih, tebal kaki maksudnya. Di sini kaki tebal. Oke, kemudian kita finish sketch. Kemudian kita mulai extrude sketch kita ini. Saya akan tarik dulu yang bagian bawah ini sejauh total lebar. Kemudian ini komponen. Kita kasih nama panel bawah. Kemudian kita aktifkan lagi sketch. Kita tarik ini, kita extrude total lebar. Kita bikin komponen baru. Saya namain nanti aja ya. Kemudian ini kita extrude juga total lebar. Ini komponen. Kemudian ini total lebar, new komponen, kemudian ini total lebar, new komponen, kemudian untuk muka lacinya kita tarik material tebal, new komponen, yang ini juga material tebal, new komponen. Kemudian kita pindahkan ini ke sini. Komponen 6 dan komponen 7. Kita move, kita tekan huruf M. Kita tarik ke sini atau sebesar muka. Total lebar, iya. Ctrl Z. Kita tarik ulang. Total lebar dikurangi material tebal. Oke. Kemudian untuk mempermudah bagian belakang ini saya umpetin dulu. Saya tekan E, capture position. Oh, yang ini belum. Begitu yang sebelah kanan. Sepertinya oh, ternyata sudah. Berarti kita bikin komponen baru. Kita tarik sebesar material tebal. Klik OK. Kemudian saya aktifkan lagi muka lacinya. Kemudian yang terakhir adalah kakinya. Kita bikin kaki tebal.
Ini komponen. Saya bisa bikin dari extrude ini atau saya copy yang ini. Copy yang komponen ini. Saya copy dan paste. Dan pindahin ke sini. Tekan enter. Kemudian dua komponen ini saya copy paste lagi. Saya pindahkan ke sini. Oke. Dan klik OK. Nah, sekarang apa keuntungannya menggunakan parameter atau parametric ini? Keuntungannya adalah ini bisa menjadi template. Misalnya, kita mau mendesain model yang sama, tapi dengan ukuran yang berbeda. Misalnya, kita mau rubah tingginya yang tadinya 60 mili, 600 mili, menjadi misalnya 700 mili. Kita lihat di sini, ketika kita rubah angkanya, ya, ketika kita rubah, otomatis desainnya pun ikut mengikuti. Misalnya, sebentar saya kecilin dulu biar lebih mudah. Misalnya jarak rak kosong ini saya tingkatin menjadi dari 150 mili misalnya jadi 200 mili. Ketika saya tekan enter, dia akan menyesuaikan. Begitu juga dengan ketinggian lacinya dan masing-masing akan mengikuti ukuran barunya. Misalnya lagi ketinggian kakinya saya naikkan. Misalnya dari 3 cm menjadi 5 cm. Semuanya akan ngikutin. Nah ini keunggulannya atau keuntungannya menggunakan parametrik. Jadi kita bisa dengan model yang sama tapi dengan dimensi yang berbeda. Kita tidak perlu lagi menggambar ulang semuanya, kita hanya memasukkan angka-angka yang sudah kita tetapkan tadi. Jadi misalnya tingginya nggak jadi 70 cm, misalnya kita ubah menjadi 50 cm, tekan enter, nggak ada 500 mili harusnya, salah. Misalnya 500 mili, dia akan ngikutin. Misalnya tadi 60 ya awalnya, 600 mili. Oke. Nggak tahu kenapa lacinya jadi 2. Jadi laci saya jadi 1. Jadi coba saya undo dulu. Oke, kayak gini. Jadi misalnya saya masukin lagi contoh aja. Misalnya dari 60 cm menjadi 50 cm, dia akan mengikuti. Tapi kalau misalnya saya rubah lebarnya sekarang dari 30 cm menjadi 40 cm, misalnya 400 mili, yang terjadi adalah seperti ini. Nah ini dikarenakan perpindahan atau ketika kita memindahkan ini dari sketch, jarak ini yang direkam yaitu 30 cm gitu. Sehingga untuk mengakali masalah ini kita bisa pindahkan ini menggunakan join. No, bukan itu. Ya, kita akan join untuk komponen ini. Kita akan join, saya akan tekan J untuk join. Join itu adanya di assemble, join. Kita akan join muka ini, titik ini dari muka laci ke titik ini. Tapi kita akan kasih gap sebesar 1 mili ke kanan. Begitu juga dengan secara vertikal kita akan kasih gap 1 mili.
offset ya. Klik OK. Kita lakukan hal yang sama untuk muka laci yang bagian bawah. Kita akan join dengan offset 1 mili dan 1 mili. Klik OK. Nah, sekarang kita tes lagi. Sekalian sama kakinya ya. Di kakinya ini kita akan join permukaan ini dengan ini tanpa gap. Begitu juga yang ini dengan titik ini tanpa gap. Nah, sekarang kita coba, kita tutup aja joinnya ini. Kita akan coba lagi, misalnya lebarnya dari 40 atau 400 mili menjadi 300 mili lagi. Dia akan mengikuti. Saya kira cukup sekian dan semoga bermanfaat.